Kita pada kesempatan hari ini masih melanjutkan sebuah materi additional, materi yang sifatnya sebagai refreshing dan materi yang sifatnya sebagai pengganti sementara dari panjangnya materi kitab. Kita masih membahas tentang masalah keluarga, karena tema keluarga itu merupakan salah satu tema yang cukup penting pada kehidupan kita. Para ulama itu menerangkan, kalau ada masalah yang menimpa kepada manusia, maka setidaknya manusia harus mengevaluasi 3 hal. 1, bagaimana dirinya dengan Allah. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, ada yang kurang rapi, ada yang kurang beres, biasanya ada hubungan antara kita dengan Allah di dalam kita bermuamalah. Kalau ini baik, maka yang kedua, urusan kita dengan orang tua kita, karena sesungguhnya urusan kita dengan orang tua kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas di dalam kehidupan kita. Terkadang kita menemukan berbagai macam kesulitan karena kesulitan yang kita berikan kepada orang tua. Terkadang kita menemukan banyak masalah karena tidak rapinya antara kita dengan orang tua kita. Makanya yang kedua, kalau ada seseorang terlibat dengan berbagai macam masalah yang menimpa pada hidupnya, dia dihadapkan pada kesulitan, dia dihadapkan kepada bala, maka yang kedua dia harus mengevaluasi antara dirinya dengan orang tuanya. Kalau ini baik, sudah diperbaiki, maka yang ketiga, bagaimana memperbaiki kualitas hidupnya dengan keluarganya. Karena sesungguhnya bisa jadi berbagai macam kerumitan, problematika, masalah yang ada dan kita hadapi disebabkan karena tidak qurrata a'yunnya keluarga kita dengan berbagai macam hal, sehingga akhirnya tidak rapinya kita bersama keluarga kita menyebabkan berbagai macam masalah yang kita temukan. Karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah yang menimpa kepada kalian kecuali disebabkan apa yang kalian perbuat sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah sudah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kalian. Karena 3 poin inilah yang menjadikan kita menengahkan kembali, menghadirkan kembali pembicaraan kita tentang keluarga. Karena sesungguhnya hari ini banyak orang menikah tetapi ternyata belum siap dengan kewajiban dan komitmen serta konsekuensi. Dan tentunya kita paham, kita bukan hanya sekedar menikah, tapi bagaimana pernikahan itu kita berikan nyawa supaya kehidupan pernikahan itu sesuai dengan petunjuk, supaya ketika rapi kualitas kehidupan kita, maka sesungguhnya ketika kita rapi kualitas kita bersama dengan keluarga, maka rapilah kualitas kita pada kehidupan. Makanya perhatikan bagaimana kita pada posisi hati di hati suami kita, dan perhatikan posisi kita di hati istri kita, karena itu akan memberikan efek banyak pada kehidupan manusia. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata ya, ini berkaitan pada poin yang ketiga. Ada seseorang yang beliau bercerita tentang kondisi orang tua beliau, bahwasanya orang tua beliau itu adalah orang tua yang baik. Mereka memiliki bisnis yang bagus, sampai pada satu waktu sang bapak tergoda dengan pesona kemaksiatan. Akhirnya beliau berselingkuh, dan akhirnya terjadilah sebuah perkara perzinahan. Perbuatan itu diketahui oleh sang istri, oleh ibunya yang menceritakan masalah ini, dan ibunya sangat kecewa sekali. Lalu terjadilah pertengkaran hebat, dan akhirnya jalan buntunya ditemukan. Akhirnya menemukan jalan buntu, dan tidak ada islah di antara keduanya. Sebelum berpisah, sang istri yang merasa tersakiti lalu bersumpah. Ini yang ditanyakan, ini sumpahnya. Ibu saya bersumpah kepada bapak. Sumpahnya adalah, sebelum saya pisah dengan kamu, saya doakan semoga tidak ada yang sukses dari bisnis yang kamu lakukan. Akhirnya orang tua saya berpisah, Ustaz. Dan memang betul, ternyata dalam perjalanan waktu akhirnya bisnis dari bapak saya berantakan satu persatu, dan akhirnya bapak saya
jatuh miskin sampai hari ini. Yang ditanyakan sama beliau, apakah betul itu efek dari perkataan ibu saya kepada bapak? Kalau memang iya, apakah ibu saya berdosa atau tidak berdosa? Saya memberikan jawaban kepada beliau. Tapi dalam peristiwa ini ada point of view yang penting untuk kita, bahwasanya ternyata ketidakrapian pada persoalan keluarga itu bisa merembet kepada perkara-perkara yang akan terjadi pada kehidupan di masa mendatang. Makanya berbagai macam perilaku, ya, ketika hari ini kita mendapatkan orang menderita penyakit mental, itu hampir 70% ada kaitannya dengan keluarga. Entah karena dia menjadi anak di mana orang tuanya tidak memberikan full kasih sayang kepada dirinya sebagai anak, atau karena pertengkaran demi pertengkaran ataupun perselingkuhan yang didapatkan dari orang tuanya, dan ternyata itu membekas luka batin pada kehidupan anak, dan akhirnya anak itu menderita berbagai macam tekanan penyakit batin pada kehidupan di masa mendatang, dan itu selalu berakar kepada sebuah tali utas yang bernama keluarga. Ya. Maka itulah yang menjadikan kita paham keluarga itu bukan masalah kecil, tetapi keluarga itu masalah besar. Keluarga itu tidak pernah menjadi remeh, tetapi keluarga itu menjadi masalah yang agung. Sampai-sampai saya berulang-ulang menyampaikan untuk menegur diri saya dan kita semuanya, tidak ada syariat yang masih disisakan pada kehidupan kelak di akhirat kecuali syariat pernikahan ketika kita membentuk sebuah keluarga. Karena syariat yang lain habis, tapi syariat pernikahan itu masih ada, menunjukkan betapa besarnya positioning pernikahan dan keluarga dalam kehidupan orang yang beriman. Ini yang menjadi muqaddimah, supaya kita memahami betul bahwasanya keluarga itu merupakan masalah besar. Makanya ketika kita mendapati zaman fitnah, ketika sudah terjadi fitnah yang membara di antara tubuh kaum muslimin, maka solusinya sunnah itu apa? Kembali kepada keluarga. Fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan semuanya, kembali kepada ilmu, kembali kepada keluarga. Ya, menyibukkan diri kita dengan keluarga itu merupakan salah satu solusi sunnah di dalam menghadapi masa-masa fitnah. Kalau sudah berhadapan muslim dengan muslim, patahkan tombakmu, patahkan pedangmu. Kalau sudah muslim dengan muslim, jangan pernah mengangkat senjata dengan sesama muslim, karena itu fitnah. Kembali kepada keluarga. Hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang berat, kata Rasulullah, sebagaimana seseorang ketika menggenggam bara api, di mana setiap pahala dilipat gandakan 50 kali lipat. Tapi yang menarik adalah Nabi mengatakan kembali kepada keluarga, selain kembali kepada kitabullah dan sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat. Itulah yang menunjukkan kepada kita kekuatan kita terletak pada keluarga kita. Sebagaimana kita paham, kerusakan dunia dan akhirat kita pun salah satunya kaitannya dengan masalah keluarga. Kemarin kita sudah membahas ada setidaknya 3 poin. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita mencintai seseorang karena Allah di dalam pernikahan, ucapan seorang manusia ketika dia mengatakan saya mencintaimu karena Allah, maka ada 6 poin yang harus dia tunaikan. Dan ini merupakan sebuah kewajiban dan komitmen bagi seseorang ketika mereka memiliki keluarga. 3 poin sudah kita bahas, dan kita akan menyelesaikan 3 poin pada kesempatan hari ini. Poin yang pertama yang sudah kita bahas adalah kalau orang sudah menetapkan bahwasanya rasa cintanya kepada seseorang itu semata-mata karena Allah, bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang, tapi kita betul-betul sadar secara penuh, hadir secara utuh bahwasanya kita menikahi dia karena Allah, maka sesungguhnya yang pertama konsekuensinya itu apa? Selalu memaknai setiap apa yang kita perbuat pada keluarga kita, ihtisab kita untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu ihtisab. Jadi ihtisab itu mengharapkan pahala di balik
ketidakidealan takdir yang berjalan pada kehidupan kita, itu namanya ihtisab. Makanya ketika seseorang mereka melangsungkan pernikahannya dan mereka telah meletakkan ihtisab pada hatinya, tidak akan ada yang kecewa pada hati yang ihtisab karena Allah. Kalaupun dia mendapatkan keluarganya memberikan kepadanya bunga yang membuat dia tersenyum, dia bersyukur karena dia tahu itu ujian. Kalaupun dia mendapatkan pada keluarganya duri yang membuat dia terluka, dia pun bersabar karena dia tahu itu pun ujian. Karena masing-masing dari kita diuji, dan sebagian besar ujian itu bernama keluarga. Al-Ibad Al-Maliki mengatakan, salah satu ulama besar dalam madhabnya Imam Malik, likulli mu'minin mihnatun wa mihnati jauzati. Setiap orang mukmin itu pasti punya ujian, dan ujian orang mukmin itu keluarganya, dan ujianku itu adalah istrinya. Karena sesungguhnya terkadang kita sudah berlaku taat, kita sudah berlaku baik, sudah berlaku solih dan solihah, tapi terkadang ujian itu justru datang dari orang yang telah menjadi bagian dari keluarga kita. Orang yang solih belum tentu mendapatkan pasangan yang melapangkan hatinya. Orang yang solihah belum tentu mendapatkan pasangan yang membuat dia bahagia. Karena kita mendapati Nabi Nuh dan Nabi Lut solih, tapi ternyata istrinya tidak beriman kepada apa yang didakwahkan. Kita mendapati Nabi Ismail solih, tapi istrinya yang pertama yang justru membuka aib dari apa yang terjadi pada keluarga Ismail, sampai Ibrahim meminta kepada Ismail untuk mengganti palang pintu. Kita mendapati Zaid bin Harithah, salah satu sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Beliau menikah dengan Zainab yang nantinya menjadi istri Rasulullah. Dua-duanya hamba yang beriman dan taat kepada Allah, tapi ketika mereka menikah itu gelombangnya tidak pernah selesai sampai akhirnya mereka berpisah. Itu menunjukkan kepada kita tidak ada sikap terbaik pada kehidupan kita kecuali ihtisab, mengharapkan pahala di balik ketidakidealan yang kita peroleh dan kita dapatkan di dalam pernikahan. Ini sudah panjang lebar kita bahas. Makanya kalau kita sudah menikah karena Allah, maka sesungguhnya kita faham hati pasangan kita miliknya Allah, dan kita berada pada genggaman tangannya Allah. Kalau cinta kita menipis, Allah yang akan menebalkan. Kalau cinta kita berkurang, Allah yang akan menambahkan. Kalau cinta kita menyimpang, Allah yang meluruskan. Kalau seseorang itu sudah betul-betul menempatkan posisi pernikahan itu semata-mata ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang kedua yang sudah kita bahas, pernikahan itu merupakan perkara dari sebuah komitmen untuk saling memberikan maaf atas segala macam kekurangan. Dan yang ketiga, pernikahan itu merupakan komitmen kita untuk menghindari kemaksiatan. Dan ada dua kemaksiatan yang paling merusak di dalam pernikahan. Kemarin kita bahas apa? Yang pertama apa? Perzinahan. Dan yang kedua adalah riba. Ini yang paling merusak. Sekarang mari kita bahas yang keempat. Yang keempat, pernikahan itu menjadi berkah dengan sebuah komitmen ketika kita mencintai seseorang yang telah Allah kirimkan pada kehidupan kita dan menjadi bagian dari keluarga kita, yaitu ketika pernikahan itu bukan hanya merayakan cinta, tetapi pernikahan itu sejatinya merayakan cinta dengan ketaatan dan ibadah bersama yang kita lakukan bersama dengan pasangan hidup kita. Itulah bedanya antara mawaddah dengan mahabbah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menyebutkan pada surat Ar-Rum 21 yang Allah sebutkan itu mawaddah, dan Allah tidak menyebutkan kata mahabbah. Apa bedanya mawaddah dengan mahabbah?
Mawaddah itu bisa dirasakan setiap orang. Orang kafir ketika mereka saling mencintai namanya mahabbah. Laila dan Majnun bisa disebut dengan mahabbah. Kita menyebut Romeo and Juliet walaupun mereka akhirnya mati bunuh diri dan dianggap sebagai simbol cinta sejati bagi yang percaya. Saya sih nggak percaya, tapi itu disebut dengan mahabbah. Karena apa? Cinta itu bisa mengenai kepada siapapun. Yang unik, Allah memilih kalimat dan kata tidak dengan kata mahabbah pada surat Ar-Rum 21. Allah memilih dengan kata mawaddah yang sering kita ucapkan ketika orang dan sahabat kita menikah. Semoga keluargamu sakinah mawaddah. Nah, dan terkadang kita tidak tahu artinya mawaddah itu apa. Makanya nanti kalau mendoakan ustadz, semoga keluarganya sakinah mawaddah, nanti ditanya sama ustadznya, mawaddah artinya apa? Gitu. Maka sesungguhnya kita harus paham mawaddah itu apa. Mawaddah itu cinta yang berbalut dengan sebuah ketaatan. Dia bukan hanya merayakan cinta dari ekspresi rasa, tapi dia merupakan merayakan cinta karena punya keinginan bertemu kembali di akhirat pada kehidupan surganya Allah. Itu namanya mawaddah. Apakah setiap orang yang mahabbah itu punya mawaddah? No, enggak. Ada enggak orang yang mereka saling mencintai tapi mereka tidak melakukan ketaatan? Banyak, Pak. Maaf ya. Mereka saling mencintai tapi ketika waktu pagi lari, istrinya pakai celana sangat pendek. Tetapi suaminya membiarkan. Cinta, tapi bukan mawaddah. Ada orang saling mencintai, lalu suaminya ketika pulang kantor lalu mengantarkan perempuan bukan mahram dan istrinya menerima baik-baik saja. Kemana mas? Ngantar Susi dulu. Susi siapa? Susi teman kantor. Ya sudah, salam ya buat Susi. Maka sesungguhnya itu bisa jadi mahabbah tapi bukan mawaddah. Makanya kita memahami mawaddah itu rasa cinta yang membawa sebuah ketaatan, itu namanya mawaddah. Makanya mawaddah itu adalah saya bukan hanya mencintaimu, tetapi saya membutuhkanmu untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya mawaddah ya. Makanya saya pernah bertanya sama ibu saya, sedikit cerita. Ibu saya pernah saya tanya, apa yang ibu ingin minta kalau berdoa? Di antara banyak doa yang ibu minta, ada dua permintaan beliau. Satunya dikabulkan, satunya tidak dikabulkan. Yang pertama, beliau itu mengatakan kepada saya tuh pingin nak, supaya ibu itu wafat setelah kedua kakakmu wafat. Karena kedua kakak saya cerebral palsy. Kenapa begitu, Bu? Supaya ibu menuntaskan PR yang Allah berikan kepada ibu dan bapak, dan ibu menepati janjinya kepada Allah. Saya saat itu bantah, udahlah Bu, moga-moga panjang umur. Tidak apa-apa. Kenapa ibu minta supaya mereka diwafatkan dulu daripada ibu? Karena ibu tidak mau membebani kamu dengan kedua anak ibu yang sebenarnya itu bukan kewajibanmu yang pertama. Saya hampir nangis saat itu. Tidak apa-apa, Bu. Dan Allah tidak mengabulkan doanya ibu yang ini. Yang kedua, ibu meminta supaya ibu diwafatkan sebelum bapak. Saya tanya, kenapa ibu minta diwafatkan sebelum bapak? Karena ibu tidak tahu bagaimana ibu nanti menjalani sisa hidup tanpa bapakmu. Saya tanya, ibu cinta banget ya sama bapak? Ibu tresno banget nggih sama bapak? Ibu menjawab, kalau ditanya cinta, ibu tidak tahu artinya cinta itu apa. Tapi ibu membutuhkan bapak untuk beribadah dan ibu tidak siap. Kalau nanti sholat malam, kalau nanti ngaji, kalau nanti taklim, sudah tidak ada lagi bapakmu. Dan ibu tidak bisa membayangkan itu terjadi. Allah kabulkan permintaan ibu yang ini. Makanya ibu wafat 5 tahun sebelum bapak. Ada hal yang menarik ketika saya akhirnya belajar gitu.
Ternyata apa yang dikatakan ibu, mungkin ibu tidak tahu teorinya di dalam sunnah, tapi ternyata kalau kita membaca kitab itu sangat relevan sekali dengan kata mawaddah, Pak. Cinta yang paling tinggi itu bukan cinta ketika kita hanya mengekspresikan rasa, bukan hanya itu. Tapi cinta yang paling tinggi yang disebut dengan mawaddah itu apa? Sudah saling membutuhkan di dalam kita menjalankan ketaatan. Aku tidak bisa membayangkan ya kalau sholat malam tidak ada lagi dirimu dengan pakai mukena, pakai sajadah biru. Itu namanya mawaddah. Saya tidak bisa membayangkan, Mas, kalau aku pergi taklim tanpa dirimu. Terus siapa yang membelikan aku martabak kalau kamu tidak ada? Itu namanya mawaddah. Sebagaimana kayak Pak Haiban ketika ngomong, aku tidak bisa pergi tanpa dirimu, wahai istriku. Siapa yang akan memasakkan soto untuk jamaah gitu ya? Malam ini kita makan soto enggak ya? Ya, saya cindir aja, moga-moga bukan depan kita makan soto. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan mawaddah. Orang ketika mereka cintanya sudah ditumbuhkan oleh Allah dengan pertolongan, dan Allah tidak menumbuhkan sekedar rasa, maka mereka menjadi partner yang paling indah untuk taat kepada Allah setiap waktu, setiap langkah kakinya di dalam kehidupan. Karena apa? Ada di antara bapak hanya ditumbuhkan rasa mahabbah, tapi tidak ditumbuhkan mawaddah. Ada di antara kita ditumbuhkan mawaddah. Orang yang mahabbah belum tentu mawaddah, tapi orang yang mawaddah pasti mahabbah. Karena kecintaan yang dibalut ketaatan, cinta yang dibalut ketaatan itulah yang menjadikan orang itu memperhatikan bagaimana yang terbaik. Seorang bapak bisa jadi cinta sama anaknya dengan mahabbah, tapi belum tentu mawaddah. Pak, saya mau ngajak putrinya ya Pak. Mau kemana Mas? Mau ke Blok M. Sama siapa? Berdua aja Pak. Ya sudah, nggak apa-apa, sebelum jam 9 pulang ya, gitu. Disangkanya syahwat sama setan itu libur sebelum jam 9 gitu. Udah nggak apa-apa, jam 9 pulang. Itu namanya mahabbah. Karena apa? Tidak menimbulkan giroh, cemburu karena Allah. Tapi kalau ada seorang bapak ditanya, Pak, saya mau ajak anaknya Pak, kemana? Blok M. Lamar dulu, nikahin dulu, nanti baru kamu ajak Blok M, Blok S, Blok D, silahkan. Tapi nikahin dulu. Ngawur aja. Saya aja tidak mungkin menitipkan emas 100 kilo sama dirimu, kok nitipkan anak. Mungkin nggak Pak? Bapak nitipkan emas 100 kilo nafis gold gitu ke anaknya dan jamaah, ke anaknya, dan nggak mungkin Pak, pasti nggak mau. Apalagi nitipkan anak. Itu namanya mawaddah Pak. Itu namanya mawaddah. Dia cintanya sudah dikasih bumbu pertolongan dari Allah. Karena cinta itu teringat dengan kehidupan akhirat dan bukan hanya kehidupan dunia. Jadi kalau orang cinta sudah beyond, cintanya itu sudah jauh ke depan, dia melihat anaknya, dia melihat istrinya, dia melihat suaminya, bukan hanya sebatas harmonis di masa senja. Enggak, bukan di situ. Dia jauh lagi Pak. Dia melihat istrinya, melihat anaknya itu jauh ke depan untuk kehidupan akhirat kelaknya, untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Itu namanya mawaddah. Makanya ada seorang bapak-bapak di Bekasi pernah tanya sama saya, Ustadz, saya itu dikomentari anak saya itu terlalu garang, terlalu galak, makanya tidak ada laki-laki yang mendekati anaknya gara-gara bapaknya terlalu galak. Lalu bapak itu curhat sama saya, emang saya nggak boleh Ustadz galak? Loh bener Pak, bapak itu yang galak, bapak harus jadi macan. Kalau bapak tidak jadi macan, anaknya digondol satu-satu sama orang Pak. Memang bagi-bagi tugas. Laki-laki itu galak dalam beberapa hal, tegas. Yang menjadi kucing biar istri kita Pak. Jangan kebalik, bapaknya meong-meong,
Ya digondol Pak, satu-satu. Oh jadi benar Ustaz? Benar Pak, justru saya salut sama Bapak. Dan alhamdulillah anaknya sekarang semuanya sudah menikah. Itu cermin Pak, namanya mawaddah. Makanya pada kehidupan inilah kita memahami konsep cinta tertinggi dalam Islam bukan tentang rasa, tapi konsep tertinggi cinta dalam Islam adalah konsep untuk bersama pada kehidupan kelak di surga. Itu namanya mawaddah. Ummu Darda ketika beliau meninggal suaminya, siapa? Suaminya Ummu Darda, Abu Darda, pintar sekali. Maka ketika suaminya meninggal Abu Darda, maka pada saat itu Ummu Darda ini terkenal dengan pesona, kecantikannya, kesolihannya. Ya, Pak Heban ya. Maka Ummu Darda itu terkenal dengan kecantikannya, membuat para sahabat itu ingin melamarnya, Pak. Karena memang ya namanya seorang wanita solihah sudah begitu memiliki paras, ya tentunya banyak yang menginginkannya. Dilamar beliau sama Muawiyah. Saya lamar. Tapi pada saat itu ditolak sama Ummu Darda. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu kaget ketika ditolak, karena dia merasa bahwasanya beliau laki-laki yang tidak pantas ditolak. Ya, kayak Pak Haiban gitu loh, gagah gitu. Ini kita nyenengin beliau, menyenangkan orang tua itu berpahala. Maka sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini gagah, keturunan Quraisy, bapaknya sahabat besar, dan beliau termasuk sahabat yang dicintai Nabi, sahabat Muawiyah. Lalu tanya, kenapa kamu menolakku? Apa yang kurang dari aku? Kenapa kamu menolakku? Lalu dijawab sama Ummu Darda, aku tidak pantas menolakmu karena kamu adalah laki-laki yang memang tidak pantas untuk ditolak. Tapi aku tidak mau bersama dirimu karena aku ingin bersama dengan Abu Darda nanti di surga, karena seorang wanita bersama dengan suaminya yang terakhir. Ini namanya mawaddah. Keinginan bersama untuk sampai ke akhirat, itu namanya mawaddah. Makanya bapak-bapak kalau misalkan nanti sudah merasa mendekati kematian gitu, boleh nggak kita pesan, jangan nikah lagi ya Ma setelah aku. Awas kalau nikah lagi Ma, aku hantui kamu dari kuburan. Ini namanya hantu aja sombong gitu ya. Maka sesungguhnya boleh, itu namanya mawaddah. Makanya ketika bapak-bapak hari ini mungkin ngajak ibunya, itu mawaddah Pak. Ketika nanti malam sebelum tidur mengingatkan, ayo kamu minta maaf sama aku sebagai suami, aku ngingetin kamu supaya kamu meminta maaf kepada aku, itu bukan karena aku haus dengan kekuasaan, enggak, aku ingetin kamu untuk meminta maaf kepadaku, karena wanita surga itu wanita yang selalu meminta maaf kepada suaminya. Aku ridhoi kamu. Lalu mereka tidur, lalu sebelum mereka tidur ngomong, nanti jam 3 kita ketemu kembali ya di atas sajadah. Itu mawaddah. Makanya akhirnya yang paling sulit itu bukan mahabbah, karena mahabbah itu bisa dilakukan dengan apa saja. Bapak membelikan hadiah bisa tercipta mahabbah. Bapak membelikan dia ke restoran, itu namanya mahabbah. Tapi ketika kita membiasakan di dalam satu ketaatan, itu namanya mawaddah. Saya ini punya kisah nyata Pak. Ada kisah nyata ini. Ada teman saya ketika mau menikah, saat itu beliau itu hafalannya baru 15 juz, 10 tambah 5. Lalu pada saat itu ketika menikah datang ke ustadz, ditawari 4 amplop Pak, 4 biodata. Andan ya, nggak nambah dulu, ini penting sekali ya. Lalu ditawari 4 biodata Pak. Ada yang kuliah umum, ada yang ustadzah, ada yang santriwati di pondok tahfidz. Masya Allah ya Pak. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah akhwat itu banyak, yang penting kita baik. Dia ditawari 4 itu.
Nah karena saya sudah dekat sama beliau, saya dilihatin satu-satu, ini yang universitas, ini yang ini yang ini. Beliau istikharah Pak. Setelah istikharah, beliau menetapkan pilihan itu kepada santriwati pondok tahfidz yang sudah hafal 30 juz 30 juz Pak. Dan ketika beliau menetapkan pilihan kepada akhwat itu, saya sempat mengatakan sama beliau, yakin sama dia 30 juz loh, antum 15 juz. Jangan sampai nanti ketika antum sholat jadi imam, nanti makmumnya mikir, ini suratnya ini aja gitu. Tapi beliau mengatakan iya, pokoknya saya maunya nikah Pak. Lalu beliau pindah itu ke salah satu kota di Jawa Tengah. Saya lama tidak ketemu pada satu waktu. Ternyata ketika ketemu dalam daurah acara keilmuan beberapa hari, saya tuh mendapati hafalannya tuh nambah Pak, dari 15 juz sudah 30 juz. Masya Allah. Dan kita sebagai sesama santri itu tanya berapa juz itu biasa Pak, bukan untuk sombong-sombongan. Udah berapa juz sekarang? 15 juz itu biasa. Makanya saya nggak mau nanya ke Pak Haiban berapa juz, karena beliau bukan santri ya kan. Maka akhirnya saya tanya, lu antum sekarang berapa juz? 30 juz. Kaget saya. Lu 30 juz ya? Antum nyetor hafalan di mana? Coba Pak perhatikan jawabannya. Enggak, saya enggak nyetor kemana-mana, saya nyetor sama istri saya. Jadi istri saya belajar bahasa Arab, usul fikih sama saya, berbagai macam rumpun ilmu belajarnya sama saya. Tapi untuk khusus tahfidzul Quran, saya belajar sama beliau. Jadi setiap hari saya nyetor, habis maghrib sama habis subuh, sampai 15 juz itu sempurna menjadi 30 juz. Saya bayangin itu, mungkin setiap subuh istrinya sembari duduk bersandar, sini nyetor itu semua. Ini itu awal 30 juz. Itu namanya mahabbah atau mawaddah? Mahabbah atau mawaddah? Mawaddah. Jadi kalau bapak nanti tiba-tiba terdengar adzan yang sebentar lagi akan dikumandangkan, lalu istri bapak ngomong, masjid, sono ke masjid, itu mawaddah. Ketika nanti ibu-ibu di rumah, lalu ketika ibu lalu membuka jilbabnya kelihatan rambutnya dikit, tuh rambutmu kelihatan, tutup. Itu namanya mawaddah. Dan itu yang kita harus bedakan antara mahabbah dengan mawaddah. Puncak tertinggi rasa cinta itu mawaddah. Kita lanjutkan habis isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kepada beliau silakan mengenangkan adzan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Setelah kita memahami betul bahwasanya fondasi ketika kita mencintai seseorang yang telah Allah kirimkan pada pernikahan kita semata-mata karena Allah, kita meletakkan energi kita mencintainya itu bukan hanya sekedar mahabbah, tetapi energi yang lebih besar daripada mahabbah, yaitu adalah mawaddah, sebuah konsep tertinggi dalam cinta seorang mukmin kepada pasangan hidupnya dan seorang mukminah kepada suaminya, dan merengkuh hati bersama menuju kepada rahmatnya Allah. Ketika kita telah mempelajari perbedaan antara mawaddah dan mahabbah, dan kita sudah mulai meraba kita ini prosesnya pada kehidupan keluarga kita ini sudah pada proses yang mana, apakah kita sampai pada proses mahabbah atau mawaddah, dan jawaban dari pertanyaan itu masing-masing kembali kepada diri kita, maka penting saya tambahkan sebuah ilmu untuk menjadi sharing bagi saya dan kita semuanya. Maka penting pula bahwasanya proses kita ketika kita sudah mulai memposisikan ini mawaddah dan ini mahabbah, penting sekali. Proses kita ketika ingin memaknai hubungan keluarga kita dengan kata mawaddah itu, janganlah kita terlalu kaku dan kita tidak bersifat luas di dalam hubungan kita bersama pasangan kita ketika kita ingin menerapkan konsep mawaddah pada pasangan hidup kita. Terkadang kita menjumpai banyak laki-laki dan perempuan itu kaku.
lebih kaku daripada kanebo kering, dan lebih kaku daripada triplek yang kering juga. Ketika dia pingin dalam keluarganya ada cita rasa mawaddah, ada sebuah komitmen dalam taat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk menerapkan dan mengeksekusinya itu terlalu kaku, lalu dia memaksa ukuran sepatu dia dengan ukuran sepatu pasangannya dan harus sama. Nah, ini sesalah ini. Padahal di dalam pernikahan itu terkadang dibutuhkan sebuah sikap keluasan memahami pasangan hidup kita. Karena keluasan dan kelembutan itu menghiasi setiap perkara yang kita lakukan dengan keluasan dan kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidak ada perkara kecuali ketika disertai dengan kelembutan dan keluasan, kecuali perkara itu menjadi indah dengan keluasan dan kelembutannya itu. Jangan menjadi pasangan yang kaku hanya karena kita pengen mawaddah. Saya pengen mawaddah, kaku pak. Akhirnya ngobrol dengan istrinya dan suaminya selalu qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ayo mas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak harus selalu sekaku itu, walaupun tanpa menanggalkan komitmen kita untuk bisa menjadi mawaddah. Mari kita melihat bagaimana luasnya Nabi. Nabi itu beliau punya kesenangan minum madu di tempatnya Zainab bintu Jahsyin. Dan apa yang dilakukan Nabi itu membuat cemburu Aisyah, dan Aisyah mengajak Hafsah ketika sedang cemburu. Sudah ya, karena memang istrinya Nabi SAW itu ada dua kubu pak, dua kubu, tetap saling mereka damai, tapi ada dua kubu, ada kubunya Ibunda Aisyah, ada kubunya Ibunda Zainab. Ya, jangan membayangkan kayak orang bertengkar perempuan cakar-cakaran ya mbak, ini bahasanya para ulama. Maka ketika Ibunda Aisyah dan Hafsah ini sepakat atas kecemburuan mereka karena Nabi itu suka minum madu di tempatnya Zainab bintu Jahsyin, akhirnya Ibunda Aisyah itu berkata sama Zainab, nanti kalau Nabi habis dari rumahnya Zainab, nanti kita bilang, ini bau apa ini? Nggak enak baunya. Padahal itu sebenarnya bau madu. Setiap Nabi datang dari rumahnya Zainab, habis minum madu, yaitu madunya adalah madu maghfir, maka Aisyah dan Hafsah itu sepakat, bau apa ini? Ini pak, perempuan itu kalau lagi cemburu, walaupun istrinya Nabi pun punya rasa cemburu. Ya, makanya kan kita mendapati istrinya Sibawayh, ulama besar dalam nahwu, karena cemburu sama bukunya suaminya, buku suaminya dibakar. Jadi kalau bapak pakaiannya belum dibakar tuh masih alhamdulillah gitu, cemburunya istri kita tuh masih normal. Makanya kemudian Hafsah dengan Aisyah ini cemburu, dan setiap itu mencium itu menutup hidung mereka. Akhirnya Rasulullah itu paham, sensitif. Nabi itu orangnya sensitif pak. Nabi itu sensitif terhadap pasangannya, Masya Allah. Makanya Nabi itu agak out of the topic sebentar. Nabi itu tahu kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah tidak marah. Beliau pernah ngomong, saya tahu kapan kamu lagi marah, kapan kamu lagi tidak marah. Aisyah itu kaget, emang kamu tahu ya Rasulullah? Tahu. Gimana kamu membedakan aku ketika ridho dan ketika marah? Kalau kamu sedang berkata, demi Robnya Muhammad yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, itu kamu sedang ridho kepadaku karena kamu menyebutkan namaku ketika menyebut nama Allah. Masya Allah. Tapi ketika kamu berkata demi Robnya Ibrahim yang jiwanya Ibrahim berada di tangannya, itu kamu lagi marah, nyebut namaku aja nggak mau. Masya Allah. Dan Aisyah berkata, betul ya Rasulullah. Masya Allah ya Pak. Itu Nabi itu sensitif pak. Makanya bapak itu harus sensitif, karena yang memahami isyarat itu hanya orang yang pintar pak. Makanya kalau istrinya bilang, Bi bosan makan di rumah, paham pak, itu berarti dia pengen diajak makan di restoran pak. Jangan ketika istri kita ngomong, Bi bosan makan di rumah, ya sudah makan di teras. Itu udah paham itu.
itu tidak paham, tidak sensitif itu. Istrinya langsung, sudah istrinya sabarnya setipis tisu dibelah dua, suaminya nggak sensitif, udah itu ngutak itu, darah tinggi biasanya istrinya nanti. Kembali ke tadi, maka Rasulullah itu akhirnya karena tahu dua istrinya ini tidak suka kebiasaan Nabi untuk minum madu di rumahnya Ibunda Zainab, maka Nabi berkata, semenjak saat ini saya tidak lagi mau minum madu di rumahnya Zainab. Dan beliau bahkan sudah aku haramkan madu untuk menyenangkan hati kalian. Allah turunkan itu surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang aku halalkan untukmu hanya untuk mencari ridho istrimu? Tapi point of view dari kisah ini itu apa riwayat ini, Pak? Nabi itu luwes, Pak. Nabi itu luwes. Makanya beliau pernah sampai mengharamkan madu itu ya karena luwesnya. Ketika beliau tahu kecemburuan istrinya. Walaupun akhirnya Nabi kembali menghalalkan madu karena Allah menegurnya. Maka kita pun sama, siapapun di antara bapak dan ibu yang hari ini di sini, ketika sudah bisa mempositioning, oh ini mawaddah, ini mahabbah, saya mewanti-wanti kepada diri saya dan kita semuanya. Proses kita naik grade atau upgrade dari mahabbah kepada mawaddah, tolong jangan sampai kita kaku lalu kita menyamakan ukuran ilmu yang kita pelajari sama dengan ukuran pasangan kita di dalam ilmu, yang ternyata terkadang ilmunya kita dan pasangan kita itu beda-beda. Bisa jadi ibu dulu yang mendapatkan hidayah, suaminya nanti 5 tahun ke depan baru dapat hidayah. Bisa jadi suaminya yang dapat hidayah dulu, istrinya nanti 1 purnama ke depan baru dapat hidayah. Dan kita tidak pernah tahu, Pak. Makanya akhirnya proses kita untuk menjadikan cita rasa keluarga kita serasa mawaddah itu perlu kesabaran dalam proses. Sehingga kita tidak akhirnya terlalu ketat dan akhirnya terlalu kaku. Dan tidak bisa luwes di dalam kita menyikapi pasangan kita. Allah jadikan pasangan kita terkadang tidak secara otomatis difotokopi kayak kemauan kita, itu ya karena ada sebuah kesabaran yang bisa kita petik ketika kita menghadapi proses itu. Ya, supaya akhirnya apa? Jangan sampai kebaikan sebuah pasangan kepada pasangannya merusak apa yang sudah mereka jalin hanya karena tidak mau sabar. Ada istri yang kadang-kadang hijrah dulu, dia mungkin hijrahnya cepat, sebagaimana mungkin mobil Formula 1. Tapi mungkin suaminya pelan-pelan, Pak, hijrahnya, Pak. Kayak angkot trayek Bekasi Tambun, lama dia, Pak. Tapi bisa jadi dia itu sebenarnya pingin untuk berubah, tapi apalah daya, kondisinya tidak semudah seorang istri. Makanya maaf, selalu saya sampaikan kepada para istri, apapun yang kamu pelajari di kajian, jangan pernah kamu merasa tinggi dari suamimu. Karena apa? Tingginya berkah seorang istri dalam ilmu menjadikan hatinya tawadhu di depan suami. Jangan malah sombong. Udah kajian di mana-mana, sudah hafal Al-Quran, pulang-pulang ngetes suaminya. Sudah hafal surat An-Naba belum, Bi? Gitu. Kamu tuh yang dipikirkan kerja aja, Bi. Gitu. Padahal akhir bulan ya dia juga yang minta nafkah. Gitu. Maka sesungguhnya prosesnya itu harus betul-betul disikapi dengan ikhtiar kebaikan dan kesabaran. Allah memberikan kepada kita dalam proses itu tidak segera dan tidak langsung, ya, sehingga akhirnya perubahan dari mahabbah ke mawaddah itu disikapi dengan kelapangan hati. Kelapangan hati. Selain itu pula yang juga kita harus pahami, supaya membangun keluasan ketika kita ingin menjadikan keluarga kita bukan hanya mahabbah tapi mawaddah, maka perhatikanlah tentang perkara-perkara penting yang berkaitan tentang itu. Para ulama itu menerangkan setidaknya 2 yang kita harus perhatikan. 1, kamu bukan hanya menjadi suami atau istri, tapi kamu menjadi kekasih,
kamu menjadi partner ataupun sahabat, dan kamu menjadi bapak ataupun ibu dari anak-anak kalian. Artinya Pak, proses kita di dalam berkeluarga itu ternyata harus disikapi dengan sikap yang lapang, bahwasanya kita bukan hanya sekedar suami. Kadang-kadang kita menjadi kekasih, kadang-kadang kita menjadi partner, kadang-kadang kita menjadi bapak ataupun ibu dari anak-anak kita. Kenapa? Karena pernikahan itu kita bergonta-ganti peran setiap waktunya untuk menyelaraskan keinginan kita bersama dengan pasangan hidup. Ya, Rasulullah ya itu tidak selamanya beliau itu tegang, enggak Pak. Nabi itu enggak tegang dalam pernikahan, santai Nabi itu. Makanya Nabi itu pernah lomba lari dengan Ibunda Aisyah ketika habis perang. Lalu para sahabat itu disuruh pergi duluan, sana kalian duluan ke depan, Rasulullah di belakang. Ibunda Aisyah turun dari haudaj. Haudaj itu tandu, turun dari tandu. Ayo lomba lari. Lomba lari dengan Ibunda Aisyah. Kalau kita pikir dengan logika, apa faedahnya seorang nabi, seorang rasul, komandan perang, seorang ahli strategi, diplomat ulung, tapi lomba lari dengan Ibunda Aisyah, yang ketika lomba lari beliau yang pertama kalah, yang kedua menang. Itu menceritakan kepada kita, kata para ulama itu apa? Tuh, ternyata junjungan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak setegang itu jadi suami. Lomba lari, coba bayangkan lomba lari. Bapak pernah lomba lari nggak sama istrinya? Nggak usah dijawab Pak. Lari dari kenyataan itu kata Pak Haiban. Semoga Pak Haiban diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Maka Nabi itu memperlihatkan contoh, jadi suami itu ya jangan tegang-tegang, jadi istri juga jangan tegang-tegang. Terus ketika kamu sudah ngaji, sudah taklim, terus tegang gitu, akhirnya tegang gitu. Selalu yang disampaikan qala Rasulullah SAW gitu. Ayo sholat, dalilnya innamal amalu binniyat, tidak nyambung dalil dengan perintah. Akhirnya begitulah, kadang kita ini jadi suami. Makanya Nabi itu jadi suami, kadang jadi suami. Makanya beliau pernah tegas itu ketika Ibunda Aisyah menggantungkan gambar makhluk hidup, disobek-sobek oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun ya Aisyah. Tegas ngomongnya Nabi. Orang yang paling keras adabnya nanti pada waktu hari kiamat itu orang yang menggambar makhluk hidup. Keras. Saat itu Nabi menjadi suami yang mawaddah. Karena Ibunda Aisyah itu istrinya beliau nanti di surga. Dan perkara yang dilakukan Ibunda Aisyah itu berkaitan tentang haknya Allah, bukan haknya beliau. Itu jadi suami. Tapi apakah Nabi semenakutkan ini setiap waktu? Enggak. Terkadang Nabi menjadi kekasih Pak. Makanya Nabi kalau habis isya pulang. Ini saya nggak pulang nih, harusnya pulang ini saya. Pak Haiban sih. Pak Nabi itu habis isya itu pulang beliau. Dan beliau pernah mendengar ceritanya Ibunda Aisyah, cerita tentang 10 karakter orang yang menjadi temannya, dan Rasulullah itu mendengarkan tanpa menyela, tanpa menyela satu patah kata pun kepada Ibunda Aisyah. Nabi itu punya keterampilan mendengar yang luar biasa. Jadi Ibunda Aisyah itu cerita panjang Pak, hadisnya itu sampai 3 lembar. Hadisnya itu 3 lembar di kitab. Dan Nabi itu didengerin gitu. Didengerin bukan tidak mendengar, tapi betul-betul mendengar. Kenapa Nabi semacam itu? Karena Nabi menjadi kekasih. Makanya Nabi, saya sudah sampaikan sering di sini, Nabi dipanggil sama tetangganya Persia yang masak masakan Persia enak. Masakan Persia itu enak, Pak. Nah, ada tetangganya Nabi itu masakan Persianya, manggil Nabi 2 kali itu nggak pernah disambut Nabi. Ketika yang ketiga kalinya, tetangga Persia itu berkata, aku mengundang engkau dan Aisyah ya Rasulullah. Oh kalau begitu aku datang. Itu Nabi itu mengajarkan beliau menjadi kekasih.
Makanya ketika kita menjadi kekasih, itu kata para ulama, nanti turun lagi Pak, ada poin yang keduanya. Apa itu? Kekasih itu harus paham bahasa kasih sayang. Bahasa kasih sayang itu ada 5 Pak. Ini kalau kita sinkronkan antara apa yang disampaikan para ulama salaf dengan apa yang menjadi ilmu khalaf pada kekinian. Bahasa kasih sayang itu ada 5, supaya kita bisa menjadi pasangan kekasih untuk suami istri kita. Apa itu 5? Ini yang disebut dalam bahasa psikologi hari ini love language. Do you know love language Pak Haiban? Yes. Love language itu bahasa kasih sayang Pak, yang harus dipenuhi sebagai fitrah, kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 love language itu? Untuk membangun sebuah konsep bahwasanya pernikahan kita itu menjadi kekasih. Yang pertama Pak, quality time. Quality time itu apa? Quality time itu waktu bersamanya untuk melakukan kegiatan bersama. Ini biasanya perempuan tuh kebanyakan quality time Pak. Jadi kalau kita mendapati ada istri kita naruh handphone sudah agak keras gitu, nah, ketika kita tanya, jawabnya 1 patah 2 patah, gimana ini? Ya, enggak. Mungkin tangki kasih sayang dia habis Pak. Terus gimana Ustadz? Ajaklah dia keluar, yuk makan cilok yuk di perempatan, ada bakso aci enak itu di situ. Nanti makan sambelnya baksonya nggak usah. Itu namanya quality time, berduaan. Makanya Nabi paham nggak quality time? Nabi paham Pak. Makanya Nabi perang aja bawa istri. Bapak itu perang enggak bawa istri. Nabi itu perang saja bawa istri. Akra bainan nisaihi fil ghazawat. Nabi itu mengadu, Nabi itu mengundi nama-nama istrinya, siapa yang akan menemani beliau ketika perang. Padahal perang, tingkat eskalasi ketakutannya itu tinggi Pak, tapi Nabi bawa istri Pak. Makanya ada haudaj. Haudaj itu tandu untuk mengangkat istrinya beliau ketika diajak perang, ditutup Pak haudaj itu. Kayak Ummu Salamah ketika pada waktu perjanjian Hudaybiyah, kayak peperangan Banil Mustalik ketika ibunda Aisyah yang diajak. Itu quality time. Bahkan sampai perang pun Nabi itu masih mengajak. Kadang-kadang maaf Pak, istri kita, Bu, saya bela Bu malam ini insya Allah Bu, istri kita itu tawanan Pak. Kok tawanan Ustadz? Ya iya, gimana nggak disebut tawanan? Betul itu kata Imam Ahmad, istrimu itu tawanan karena sesungguhnya kemana-mana itu minta izin, ya atau tidak Pak? Dulu sebelum nikah kemana-mana dia sebagaimana sebebas merpati, Masya Allah, nggak perlu minta izin Pak. Setelah nikah sama kita Pak, dia kemana-mana minta izin. Puasa aja minta izin, besok puasa boleh? Boleh. Boleh puasa? Enggak boleh. Besok mau ke pasar Rebo? Jangan. Minta izin Pak. Keluar dikit aja, yang dicari siapa? Ibu, istri yang dicari Pak. Bapak kalau pergi 3 hari, anak nggak nyari Pak. Tapi coba istri kita pergi Pak, setengah hari, anak nangis, mulai rewel, dia nggak bisa pergi-pergi lama dia. Ya itu namanya tawanan untuk kita. Walaupun kita juga kadang-kadang tawanan bagi dia gitu. Tapi sebenarnya dia itu tawanan seorang suami Pak. Makanya kemana-mana dia nggak bisa gitu. Karena yang tahu tentang rumah itu ya istri. Makanya kan saya sering ngomong kan, kalau ada kaos kaki hilang, itu pasti anak itu manggilnya siapa? Bapak atau ibu? Ibu, Bu, kaos kaki gitu. Kenapa nggak manggil kita Pak? Oh kaos kaki kita aja hilang Pak. Gimana mau manggil bapaknya? Bi, kaos kaki sama. Enggak, saya ada Pak, cuma nggak saya pakai aja. Ada di satu tempat yang saya tidak ketahui. Maka sesungguhnya dia itu tawanan. Makanya quality time.
Karena sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah, tapi bukan berarti seorang suami itu tidak mengajak istrinya keluar. Karena dia tawanan, Pak, seneng seorang istri itu diajak keluar. Hanya diajak-ajak komplek muter-muter aja, Pak, 7 kali kayak tawaf, seneng dia. Walaupun hanya membeli es coklat. Kalau kita bisa membayangkan istrinya Nabi diajak perang aja seneng, dan istri itu selalu berdebar-debar, Pak. Kata para ulama, istrinya Nabi itu selalu menunggu namanya keluar kalau sedang dikocok sama Nabi nama-nama mereka. Kenapa? Senangnya mereka diajak, walaupun itu perang. Karena fitrahnya perempuan tuh kalau keluar itu fresh dia. Itu namanya quality time. Kalau rata-rata suami itu biasanya nggak quality time. Karena apa? Ya karena dia sudah sering keluar. Waktu bersama itu penting. Makanya habis isya itu termasuk waktu quality time. Makanya kenapa kalau habis isya anak itu nggak boleh masuk ke kamar kita kecuali ngetok pintu. Dan kalau ada anak masuk ke kamar orang tuanya, dia sudah balik nggak mengetuk pintu, orang tuanya dosa kalau nggak ngajarin. Kenapa? Satu, karena sebagian aurat kita tersingkap ketika waktu habis isya, dan anak tidak boleh ngelihat aurat orang tuanya. Tidak boleh ya, Pak. Bapak mandiin, kalau bisa tetap memakai sebagian pakaiannya. Tidak boleh anak melihat aurat orang tuanya, walaupun hanya nyusui. Itu kan dulu saya susuin, Ustadz. Walaupun dulu kamu susui. Yang kedua, kenapa anak itu tidak boleh masuk ke rumah, ke kamar orang tuanya habis isya kecuali mengetuk pintu? Karena habis isya itu biasanya quality time, ngobrol. Makanya biasanya perempuan itu kalau habis isya dia cerita apa saja sesudah, itu termasuk salah satu di antara tangki kasih sayang, quality time. Ngobrol apa saja, kadang-kadang walaupun tidak penting-penting, dia dengerin aja. Itu quality time. Ada namanya act of service. Act of service itu apa? Khidmah, Pak. Makan, disediakan, ditemani, diambilkan air minum. Itu namanya act of service. Makanya maaf ya, kadang-kadang banyak perempuan ini, kalau laki-laki itu biasanya di sini love language-nya. Love language-nya itu apa? Act of service. Makanya kita mendapati ada seorang sahabat wanita, dia belajar memasak kepada tetangganya karena suaminya, saya lupa nama sahabat ini, karena suaminya suka dengan makanan itu dan dia pingin untuk bisa masak dengan makanan itu, dan itu termasuk salah satu di antara bahasa act of service. Makanya maaf ya, salah satu ironisnya itu apa? Kadang-kadang ada seorang suami di rumah mau pergi, nggak disambut, nggak diantar, makan pagi sendirian, terus ke garasi sendirian, terus naik mobil sendirian, nggak dicek apakah sudah makan atau belum, sampai kantor atau belum. Di kantor, Pak, dia mendapatkan act of service dari perempuan lain. Sudah makan belum, Mas? Belum. Saya belikan nasi uduk ya sekalian, karet 1 atau karet 2 gitu. Karet 3. Datanglah itu nasi uduk, minum teh. Oh iya, sudah umur 60 ya, ini misalkan Pak Haiban tokohnya gitu. Nggak usah pakai gula ya gitu. Disitulah akhirnya setan masuk. Kenapa? Bisa jadi perselingkuhan itu disebabkan apa? Karena ada love language yang tidak terpenuhi, Pak. Dan maaf ya Ibu, rata-rata laki-laki itu act of service. Act of service itu apa? Dikhidmahin, itu paling seneng. Sesekali datang, ambil tasnya, ambil sepatunya, ibu yang letakkan. Itu termasuk salah satu yang membuat nanti tangki kasih sayangnya itu nambah. Kalau tangki kasih sayangnya nambah, tiba-tiba melihat ada persoalan, sabarnya itu gede. Kenapa? Tangkinya penuh. Ya, dan love language orang beda-beda, makanya kita harus paham love language-nya apa. Oh, act of service. Oh ya sudah. Kalau saya, maaf ya, bukan cerita karena saya juga belum pantas dijadikan contoh. Tapi kalau saya jujur, kalau saya lagi sebel gitu ya, saya ngomong, act of service saya habis.
Istri saya nanti pulang sudah nyiapin telur, dadar, daging, mushroom, jamur, sudah ada air anget, duduk ditemenin, nambah Pak, atas, kayak di charging dia. Dan itu termasuk salah satu di antara hal yang kita harus mengerti. Kenapa? Itu perintahnya Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya kamu bergawilah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Puncak kebaikan itu namanya ma'ruf, Pak. Puncak kebaikan itu ihsan dan ma'ruf. Itu puncak kebaikan. Act of service itu begitu. Atau yang ketiga, physical touch. Physical touch itu apa? Dipeluk. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, beliau memegang tangan istrinya di dalam rumah gitu. Walaupun maaf ya Pak, jangan memperlihatkan kemesraan di luar rumah. Cium kening, cium hidung, cium bibir di depan rumah, tidak boleh, makruh, bahkan menjurus kepada yang haram kalau sudah kayak gitu. Kenapa Ustadz? Itu kan istri saya sendiri. Betul. Tapi menjaga hati orang yang melihat itu, ya, makanya maaf ya, zina itu terkadang pematiknya itu hal-hal kecil yang disepelekan. Hanya pernah ngelihat seseorang istri dicium suaminya, pikiran zinanya langsung berputar-putar, karena ada sebagian orang yang diuji penyakit pada hatinya ketika melihat perkara syahwat. Ya, maka yang ketiga physical touch, dipeluk. Makanya kenapa di dalam Islam itu memeluk memiliki keutamaan. Kalau kita salaman, saya salaman sama Pak Aiban, itu kan mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya sampai kita melepaskan. Itu antara muslim dengan muslim, Pak. Kalau pakai analogi kias aula, apalagi dengan pasangan kita. Dipeluk, dipegang tangannya ketika dalam kondisi tidak banyak orang. Itu namanya physical touch. Ini sebenarnya juga dibutuhkan anak kita, Pak. Kalau anak itu biasanya butuh lima-limanya, Pak. Yang keempat, gift. Gift itu ngasih hadiah. Makanya Nabi suka ngasih hadiah. Makanya ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia, beliau ngasih hadiah kepada teman-teman dekatnya Ibunda Khadijah. Itu diterangkan Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Kebiasaan Nabi ngasih hadiah kepada teman-teman dekatnya Ibunda Khadijah. Loh, kalau teman dekatnya Ibunda Khadijah dapat hadiah, berarti dulu Ibunda Khadijah sering dapat hadiah dari Nabi. Dan kemudian yang terakhir itu word of affirmation. Artinya kita itu menghargainya, memujinya, mengatakan kalimat cinta kepadanya. Dan ini 5, Pak, supaya membangun antara mahabbah menuju kepada mawaddah itu tidak kaku. Kadang-kadang ada suami itu dia dibenci sama istrinya bukan karena suaminya nggak solih, suaminya solih, tapi suaminya kaku, nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah meluk, nggak pernah punya quality time, hidupnya sepaneng, tegang. Sekalinya ngomong sama istri ngasih link kajian, nih mas, nih mah, dengerin kajian, udah selesai, sudah, nih link kajian lagi. Loh, kamu anggap istrimu apa? Santriwati, denger kajian terus? Ya udah bisa lah kayak gitu. Jadi akhirnya banyak istri ndak suka sama seorang suami ketika suaminya pingin untuk mengarahkan keluarganya menuju kepada mawaddah, tapi anak tangganya ini tidak dilewati dengan memperhatikan banyak hal. Makanya tadi saya menyampaikan, Bapak dan Ibu nanti buka, Nabi itu personal yang paling menyenangkan di dalam kehidupan rumah. Akhirnya apa? Beliau menjadi orang yang paling dicintai semua istri-istrinya. Walaupun semua istri-istrinya itu mereka punya rasa cemburu masing-masing kepada istri Nabi yang lainnya, tapi mereka tetap menempatkan Nabi itu orang yang paling mereka cintai. Kenapa? Nabi tidak kaku. Makanya kita ini kalau sudah mengetahui ada 5 ini, tadi apa aja ini? Act of service, quality time, physical touch, gift, word of affirmation. Artinya peluk, waktu bersama, suka berkhidmah, ngasih hadiah, dan memberikan kalimat-kalimat pujian dan sanjungan kepadanya. Dan itu semuanya dicontohkan oleh Nabi.
Maka kalau ada seorang suami atau istri ketika dia taat tapi 5 perkara ini hilang, susah Pak, bisa jadi pasangan kita akan melipir meninggalkan kita, bukan karena kita tidak solih, tapi karena kita tidak memperhatikan sisi sensitivitas yang dibutuhkan mendasar pada kehidupan berumah tangga. Ya, jangan tiap hari ngaji. Ayo Mi, hari ini ada 4 kajian Mi. Aduh capek. Kajian itu sekali aja Pak, paling maksimal 2. Kenapa kalau ngaji itu jangan sering-sering Ustadz? Karena manusia itu cepat bosen. Makanya kalau khutbah Jumat itu yang paling afdal itu lama atau yang sebentar? Sebentar. Coba kalau ada khutbah Jumat sampai jam 1 belum selesai Pak, Bapak batuk-batuk gitu. Supaya ngasih tanda sama khotibnya gitu. Khotibnya nggak paham juga, batok-batok dikiranya musim belum, kita gini jam. Walaupun mungkin 15 menit pertama itu retorikanya bagus gitu, semua dalilnya bagus, manusia itu cepat bosen. Jadi jangan mentang-mentang saya ingin membawa keluarga ini menuju kepada mawaddah. Ayo setiap hari minimal 3 kali kajian kita datang. Muntah Pak nanti Pak. Makanya sesungguhnya sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala itu mengatakan idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Makanya sampai seorang ulama salaf itu mengatakan majelis ilmu kalau terlalu panjang setannya banyak. Makanya majelis ilmu itu sebenarnya enggak usah panjang-panjang, harusnya itu maghrib isya selesai. Gimana kita sepakati kita aja Pak Iban ya? Harusnya habis maghrib isya selesai, nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Kalau terlalu panjang banyak setannya. Yang asalnya ndak pingin kencing pura-pura ke kamar mandi, padahal di kamar mandi cuma benerin peci dan jilbab doang gitu, sambil ngeliatin yang di atas kapan selesainya gitu. Itulah manusia itu cepat bosan Pak. Makanya kita pun sama, dalam seni kita ngajak pasangan kita menuju kepada Allah itu jangan sering-sering terus gitu. Nasihatin jangan sering-sering, karena Nabi itu tidak menasihatin istrinya itu setiap waktu, setiap saat. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah diminta oleh para tabiin, "Mbok diajar kami itu jadwalnya sehari 3 kali." Apa jawaban beliau? Laisa hakadza allamana Rasul. Bukan gitu yang diajarkan Nabi sama kita. Enggak sampai sehari 3 kali. Nabi enggak pernah kayak gitu. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang Bapak Ibu punya kitabnya itu, yang mungkin plastiknya belum dibuka, itu ada pembahasan itu di dalam perkataan Imam Nawawi itu apa? Al-iktisadu fit ta'ah, sederhana ketika menyuruh kepada ketaatan dan kebaikan. Sederhana itu apa? Jangan terlalu sering. Nah, proses mawaddah ini, mahabbah menuju mawaddah ini harus dimasukkan seni-seni di dalam meluluhkan hati istri kita. Tanya Pak, kita ini nanya sama istri kita, kamu itu di antara 5 ini yang paling kamu senangi apa? Act of service, istri kita enggak, biasa aja saya kalau misalkan dibukain pintu, gak suka saya. Makanya Nabi pernah, salah satu istrinya kan Sofiyah kan, Nabi sampai menjadikan pahanya untuk menjadi tempat kakinya istrinya untuk naik onta. Itu namanya act of service Pak. Maka di situ kita dapati, kita tanya sama istri kita, kamu itu yang mana? Supaya nanti aku ngerti jadi caranya saya men-treat kamu itu kayak apa. Saya itu Mas, saya tuh maunya quality time sama gift. Terus suaminya sudah mulai lemes-lemes dia ini. Gift-nya apa? Ya yang kayak dinar-dinar gitu loh, yang agak-agak menyala. Nah, itu. Nah, suaminya kalau gitu pasrah Pak, tawakal sama Allah Pak. Artinya gift itu seorang istri biasanya nggak terlalu mahal-mahal lah. Gitu. Karena yang dilihat oleh seorang wanita itu bukan besarnya, tapi seni perhatiannya. Karena apa yang kita pandang kecil itu bagi wanita tidak kecil Pak. Karena wanita itu berpikirnya perasaan. Kalau laki-laki berpikirnya logika.
Maka 5 ini ditanya, saya give mas, sama quality time, oke. Maka kadang-kadang kita belikan hadiah, kado, istri kita senang, dibuka ternyata kacang hijau gitu. Ya apa-apa kan, itu kan hadiah, itu contoh aja. Ada mungkin istri juga harus nanya sama suami. Kalau saya orangnya pak act of service pak, saya nggak suka dilayani orang di luar, itu saya paling nggak suka. Makanya saya kalau kajian dijemput saya nggak suka, dibawain sandal saya nggak suka. Saya bilang insya Allah nggak usah, saya bukan Presiden Jokowi, nggak usah gitu, nggak usah dijemput juga. Tapi kalau di rumah seneng pak, makan ditemani, diambilkan minuman. Bukan saya nggak bisa, bisa. Cuma kalau yang ambilkan istri itu masya Allah rasanya. Rasanya itu beda. Rasanya itu beda pak. Makanya kalau saya sampai istri saya nemenin saya kajian pernah, itu senang sekali saya. Itu namanya act of service. Give saya nggak terlalu senang. Sama quality time pak saya. Makanya naik motor. Kadang-kadang itu kalau lagi penat gitu ya, kita pergi pak. Ayo kita pergi yuk setengah jam. Nitip sebentar sama orang yang di rumah. Udah muter-muter aja udah. Nih menghirup udara sampai nggak usah kemasukan angin ya, artinya udara udah seneng. Sebelum buka pagar itu kita kadang tuh bercanda, ayo bismillah, mari kita menghadapi hari yang membagongkan ini gitu. Karena quality time itu penting. Makanya akhirnya kita ini kalau belajar sunnah itu bukan akhirnya kaku. Dan ini teguran untuk saya, ini sharing bareng-bareng pak. Saya tidak layak dijadikan contoh, enggak, kita bareng-bareng. Karena saya juga sedang ngajarin diri saya sendiri gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba istri kita marah-marah, itu bukan berarti dia itu lagi nusus. Jangan langsung ketika istri kita banteng pintu keras gitu, laknat bagi seorang wanita. Enggak usah gitu. Mungkin dia lagi capek pak, dengan segala macam hal dan tangkinya kosong. Ya kalau dia tangkinya itu quality time aja, kalau dia tangkinya physical touch peluk, kalau dia tangkinya adalah gift, kasih hadiah. Itu yang kita pahami, makanya kita memahaminya. Makanya Qadhi Iyad ketika menikah beliau tanya, apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Itu ditanya ketika awal nikah. Dan itu sunnah loh, itu seorang ulama besar dari kalangan tabi'in ketika nikah hari pertama itu nanya, apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Itu ditanyakan istrinya kepada Qadhi pertama kali ketika nikah, disebutkan. Lalu Qadhi menjawab, begitu juga aku bertanya sama dirimu, apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Akhirnya nanti pak, proses kita dari mahabbah ke mawaddahnya itu insya Allah bareng-bareng bisa bersama. Jadi maaf sekali, jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau istri kita marah berarti nusus, tidak taat, tidak paham surga, tidak mau ridhonya pintu 8 pintu surga. Tidak, terlalu jauh kesimpulanmu. Dia hanya lelah dan letih. Dan kita butuh sensitif untuk memahaminya. Sebagaimana istri kalau lihat ada seorang suami gitu pulang diem, itu bukan karena lelah. Laki-laki itu butuh gua untuk merenung kalau ada masalah. Beda dengan perempuan. Perempuan itu kalau ada masalah butuhnya apa? Bukan gua, toa. Nah, supaya dia bisa cerita ke banyak, supaya dia bisa cerita ke banyak orang. Ini yang ketawa-ketawa itu berarti pernah nyaksikan istrinya gitu. Makanya berbeda, kondisinya itu berbeda sekali. Jadi inilah seninya, masya Allah. Ternyata memahami sunnah itu jangan terlalu kaku dalam permasalahan. Jadi sekali lagi ya Pak, bolehlah kita ngasih link kajian sesekali kepada istri kita, suami kita. Jangan terus-terusan. Ya 2 hari sekali, Mas dengarkan link kajian ini, Mah dengerin link kajian ini. Setelah itu kita tambahi dengan bahasa kasih sayang. Kayak Rasulullah Pak, bantu istrinya. Kadang menjadikan pahanya menjadi tempat pijakan kaki. Kadang Nabi lomba lari, kadang Nabi ngajak makan, kadang Nabi mengajak istrinya untuk perang. Itu semuanya dilakukan Nabi, karena Nabi saja yang menjadi pemimpin penduduk surga. Ternyata tidak sekaku itu ketika beliau menikah dan ketika punya keluarga.
janganlah kita itu seakan-akan lebih suci daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan, ya, karena istri saya itu love language-nya quality time. Saya kira habis sisa itu waktu quality time yang terbaik. Ya, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga nanti habis ini bagi yang membawa istrinya dan membawa suaminya, Pak, sembari naik motor, love language-mu apa, Dik? Jawab, ya. Kalau ibu kadang-kadang nanti jawabnya sesuaikan dengan kondisi suaminya, Bu. Kalau rekeningnya lagi banyak, bilang aja give gitu. Aduh, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita menjadi akuntan paling handal mengingat kebaikan pasangan kita dan amnesia terhadap kekurangan, dan semoga istri kita menjadi akuntan paling handal mengingat kebaikan kita tetapi amnesia terhadap kekurangan kita. Laki-laki dan perempuan yang baik itu mereka yang selalu ingat kepada kebaikan pasangan dan mereka melupakan, bukan melupakan, dia berdamai dengan kekurangan-kekurangan pasangannya. Melupakan itu tidak bisa, Pak, karena pikiran manusia itu tidak disetting untuk melupakan, tapi kita dan pikiran kita disetting untuk berdamai atas ketidakidealan yang kita temukan pada kehidupan kita. Ini yang dapat kita berikan pada kesempatan malam kali ini. Semoga majelis Rabu malam ini semakin berkah, semoga kita selalu menjadi keluarga, dan semoga semakin memberikan kebaikan untuk kehidupan kita. Semoga kita bertemu di masjid, suatu waktu kita bertemu dan menjadi tamunya Allah bareng-bareng, dan bisa jadi semoga kita saling bisa memberi syafaat pada kehidupan kelak kita ketika di pengadilan Allah. Indahnya pertemuan-pertemuan taman ilmu, karena satu-satunya, Pak, majelis yang saya sampai punya 4 kali pertemuan dalam setiap bulan itu ya cuma di majelis ini doang, dan masjid kompleks saya. Kalau kompleks kan memang hak bertetangga saya. Ini menunjukkan bahwasanya saya mencintai Masjid Al-Falah, bukan karena saya tidak dapat jadwal di tempat lain, enggak, Pak, tapi sebenarnya karena kebaikan dan rasa kekeluargaan yang kita dapatkan. Semoga masjid ini tetap menjadi milik bersama, tidak ada fanatisme, tidak ada ta'assub berlebihan gitu. Dan semoga setiap para pengurusnya diberikan ukhuwah yang indah. Yang muda hormatlah sama yang sepuh, takzimlah sama mereka yang senior. Yang tua, yang senior itu mereka sayang kepada yang muda. Insya Allah. Pak Haiban ini sebenarnya bukan tua, senior. Ya, semoga beliau dalam seniornya diberikan kebaikan. Insya Allah beliau telah menjadi kakek. Berapa cucunya Pak Haiban? Baru 1, insya Allah. Ya. Semoga cucunya beliau diberikan kebaikan, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, insya Allah tidak ada, karena ini renungan kita bersama. Ya. Kalau kajian itu renungan, bukan menjadi sebuah jurnal. Mari kita praktekkan apa yang kita pelajari bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti kita masih nambah lagi. Pekan depan masih part aku mencintaimu karena Allah. Karena kita baru nomor 1, 2, 3, 4. Masih ada 2 poin. Kalau 2 poin ini selesai, baru kita kembali kepada kitab 40 doa Rabbana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Tadi disampaikan kajian jangan terlalu sering. Yang penting Rabu malam selalu hadir. Jangan lupa pekan depan ajak pasangannya masing-masing, istri atau suaminya. Karena minggu depan insya Allah istri tetangga ya akan ada sroto. Masya Allah. Mari kita doakan yang sudah memberikan donasinya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Amin insyaallah. Doa apa itu? Doa untuk mendoakan orang yang memberikan kita makanan. Ya. Nah, itu. Mudah-mudahan. Menunya seroto lagi. Seroto lagi. Jangan-jangan antum punya saham di seroto ya. Itu. Kan dari hasil saham itu saya bisa memberikan gift kepada istri saya.
Wes pinter Dan sekarang Pak untuk Haiban. meningkatkan quality time. Ya. Keren ya. Pokoknya paling seneng yang jadi istrinya Pak Haiban. Alhamdulillah. Tapi jangan daftar loh, jangan daftar. Udah tutup. Insya Allah. Semoga Allah jaga hatinya dari kesombongan. Amin. Kena lagi. Baik, mari kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman yang pengen pintar belajar bahasa Arab, kita ada kelas gratis setiap hari Rabu pukul 9 sampai dengan pukul 10 di Aula Masjid Al-Falah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.